sesuatu tersebut telah diakui sebagai miliknya Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ya, sesuatu tersebut tidak bisa dianggap remeh ya. Yang pasti sesuatu tersebut disandingkan dengan namanya pasti sudah memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa. Apa namanya hadirin muhtaram rahimakumullah, bagaimana Isra dan Mi'raj ini ya. Jadi imam kalau mengajar itu makin dikotak. Bagaimana kita menjadikan Isra ini menjadi modal kita untuk semakin meningkatkan keimanan kita. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini hanya bisa diterima dengan iman. Hanya bisa diterima dengan iman. Tidak bisa kalau dipaksakan akal untuk menerima kejadian tersebut dengan ilmu. Bagaimana bisa, bagaimana mungkin seorang manusia biasa melakukan perjalanan dari Makkah ke Palestina, lalu naik ke Sidratul Muntaha, kembali lagi ke Makkah hanya dalam waktu sepertiga malam. Hanya dalam waktu sepertiga malam. Sementara pada masa tersebut belum ada kendaraan yang digunakan untuk bermusafir kecuali tunggangan onta. Dengan alat Toyota masih onta dua waktu itu. Ya. Maka sangat tidak bisa diterima oleh akal. Sangat tidak bisa diterima oleh akal. Maka hanya imanlah yang mampu menjawab hal tersebut. Ya. Maka ada kalanya sesuatu itu hanya bisa diterima dengan iman ya, karena sungguh akal ini memiliki keterbatasan. Nah, di antaranya juga hadirin muhtaramin rahimakumullah, mengapa kita harus menggunakan iman? Banyak peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan kita, dalam kisah-kisah Nabi Rasul terdahulu, yang semua itu juga hanya bisa diiyakan dengan iman. Kalau menurut ilmu kedokteran, terciptanya atau terbentuknya seorang manusia itu tidak mungkin jikalau tidak melalui perantara ibu dan bapak, tidak melalui perantara suami istri. Tetapi ketika Allah mengatakan kun, maka fayakun. Apa yang Allah kehendaki maka terjadi. Mana buktinya? Nabi Allah Isa alaihissalam, beliau ada di muka bumi ini, tetapi tidak dengan ada hadirnya seorang ayah. Karena Allah mau, maka terjadi. Nabi Allah Isa hanya memiliki seorang ibu, tidak punya ayah, tetapi lahir seorang manusia bernama Isa. Yang lebih keren lagi, ada manusia hadir, terlahir tanpa ibu, tanpa bapak. Siapa itu? Nabi Allah Adam alaihissalam. Inana di darah bapaknya, tetapi ada beliau. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, ketika Allah mengatakan kun fayakun, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi hanya sekedar dengan memperjalankan seorang hamba ya, dengan dalam jangka waktu yang sangat singkat bisa melintasi tiga alam. Yang pertama itu namanya alam nasut. Alam nasut itu perjalanan yang Rasulullah itu dari Makkah ke Palestina. Kenapa dikatakan alam nasut? Itu orang manusia, yang manusia juga bisa melakukannya, bisa menampakinya. Pelungguh misalkan umrah ke Palestina, baru ke Makkah bisa, dari Makkah ke Palestina bisa. Nah, ada yang kedua namanya alam malakut, alamnya para malaikat. Artinya apa? Ada suatu alam yang hanya bisa ditempuh oleh para malaikat. Mana itu? Perjalanan Rasulullah dari Palestina menuju ke langit ya. Itu hanya bisa dialami, hanya bisa dilakukan oleh para malaikat. Nah, ada yang ketiga namanya alam lahut. Alam lahut ini tidak ada manusia yang mampu mengendarainya. Tidak ada pula di antara malaikat yang mampu menempuhnya di sana. Namanya alam lahut. Itulah ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan langsung ke Sidratul
Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Jibril tidak mampu untuk naik ke sana. Kenapa? Karena alamnya sudah terbatas. Melebihi alam itu, maka Jibril akan terbakar. Nah, tetapi tiga alam ini dalam waktu yang sangat singkat bisa ditempuh oleh manusia mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj, yang dimana Rasulullah mendapatkan hadiah perintah salat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu diuji terlebih dahulu oleh Allah dan harus memakan waktu yang lama, maka umat Muhammad diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung Mi'raj, ya. Dan bukan hanya sekali dalam seumur hidup, tidak, tetapi 5 kali dalam sehari. Yaitu kapan? Ketika seorang hamba melaksanakan perintah salat. Jadi ketika manusia itu telah takbiratul ihram, menyebut kalimat Allahu Akbar, maka pada waktu itu dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW juga berhadapan dengan Allah ketika menerima perintah salat. Ya. Maka jangan remehkan salat itu, hadratul muhtaramin rahimakumullah. Apalagi sampai bermain-main di dalam salat. Allahu Akbar, saling sikut kiri, sikut kanan, bercorak, saling gelagir. Itu kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita sedang berhadapan, kita sedang mi'raj itu. Kita sedang berjumpa, bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan hal yang istimewa itu kita jadikan sebagai permainan. Imam mengatakan waladdallin, terus dia ada main-main dengan kalimat amin. Amin. Wah, gue yang nyambung balik amin. Ya. Ini terbukti hari Jumat. Ganti amin. Anak-anak menyambung di atas. Ini itu seperti aku. Menjual amin. Padahal dia jangan kena mobil, dia jangan kena mi'raj. Dia sedang berjumpa menghadap Allah. Maka oleh karena itu hadratul muhtaramin rahimakumullah, mari dengan semangat Rajab ini semoga mampu menjadikan kadar iman kita semakin bertambah, semakin meningkat, sehingga kita semakin termotivasi untuk membenahi diri kita dari kekurangan-kekurangan yang belum sempat kita lakukan, dan semoga dengan semangat Rajab ini mampu menjadikan kita untuk lebih giat menambah kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya halaman 21. Qala al-musannif rahimahullah taala. Ada lagi kita. Ya. Dia pula nyebut nomor kita lanjut kita bila bersama satu wah baca ya. Qala al-musannif rahimahullah taala. Taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Wa az-zuhd, adapun zuhud itu ahsan mansibin, adalah sebaik-baik posisi, sebaik-baik kedudukan, ba'da tuqa, setelah taqwa. Ya, setelah taqwa. Jadi zuhud merupakan kedudukan yang terbaik setelah kedudukan taqwa. Kalau takwa ini kan inti dari tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kita semua itu dari sholat, rangkaian puasa, zakat, haji dan seterusnya, itu bagaimana agar kita mampu menjadi seorang hamba yang bertakwa seperti itu. Maka kedudukan yang paling mulia setelah posisi takwa itu ada pada zuhud. Wa bihi yunadu maqam arbabil ula. Dengan zuhud itu akan mampu
kedudukan yang tinggi. Ini dia zuhud. Nabi maknanya yakni an-zuhud, an-zuhud. Sesungguhnya zuhud itu afdal manasibi, sebaik-baik posisi, sebaik-baik kedudukan, ai al-maqamati, atau kedudukan ba'da taqwa ila, ya, setelah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwa, mengapa? Karena takwa itu sebab akan menjadi sebab mahabbatillah taala, menjadi sebab seseorang tersebut mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ay mansibil a'la minha, atau kedudukan yang lebih atas atau yang lebih tinggi darinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad, bersifat zuhudlah kalian fid dunya, terhadap dunia, yuhibbakallah, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima 'indan nas, dan bersifat zuhudlah kalian terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Yuhibbakan nas, maka sesungguhnya manusia akan mencintaimu. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah, maksudnya di sini itu ialah, ya, tapi sebelum yang lanjut, masih ingat belum makna zuhud? Masih ingat makna zuhud? Agar jangan salah paham nanti di pelajaran kita yang sekarang ini. Jadi zuhud itu ialah tidak tergantung hati kita dengan dunia, ya. Tidak tergantung hati kita dengan dunia. Kecintaan kita itu tidak jatuh kepada dunia. Artinya apa? Sesuai dengan pelajaran kita pada minggu yang lalu, zuhud bukan berarti harus miskin, ya, dan tamak bukan berarti itu suatu kewajiban yang dimiliki oleh orang kaya, tidak. Tetapi orang kaya mampu menjadi orang yang zuhud, orang miskin juga mampu untuk menjadi orang yang zuhud, sebagaimana kisah dari manusia soleh, orang soleh yang pada minggu lalu telah kita ceritakan tentang seorang sufi yang bernama Syekh Kendi. Lupa. Syekh Cereret. Apa namanya? Cereret. Ya. Ada seorang tokoh sufi namanya Syekh Kendi. Ya. Syekh Kendi yang miskin, tetapi dia belum dikatakan sepenuhnya zuhud oleh gurunya, akan tetapi gurunya yang memiliki rumah bak istana, memiliki pengawal, perabotan rumahnya banyak yang terbuat dari emas, justru lebih berlaku zuhud dari Syekh Kendi yang hanya memiliki harta sebuah kendi atau ceret. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah, yang diperintahkan kita yaitu untuk berlaku zuhud terhadap dunia. Karena kan zuhud itu dua, sebagaimana yang perlu telah pelajari, ada zuhud dunia, ada zuhud akhirat. Yang dibutuhkan itu ialah zuhud dunia. Tapi zuhud dunia berarti orang yang mengorbankan dunianya untuk akhirat, itu namanya zuhud dunia. Kebalikannya namun zuhud akhirat, orang yang menggadaikan, orang yang mengorbankan akhiratnya hanya untuk dunia. Jadi si bagus dulu dengan si zuhud dunia, orang yang mengorbankan dunianya untuk akhiratnya. Nah, zuhud ini hadratan muhtaramin rahimakumullah, adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hati-hati orang yang zuhudlah yang mampu menjadikan
menjadikan Allah itu sebagai cinta pertamanya. Hanya pada orang-orang zuhudlah Allah itu tidak memiliki posisi yang terganti di dalam hatinya. Beda dengan orang yang tidak zuhud. Namun dengan sehingga zuhud itu penuh selain Allah di dalam hatinya. Arahnya jadi panjang jabatan, arahnya jadi panjang harta, arahnya jadi panjang manusia dan sebagainya. Tetapi kalau orang yang zuhud, ya, itu dia tidak mampu dijadikan budak kecuali dia hanya menjadi panjang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kalau kita ingin mengkaji makna zuhud ini, kurang lebih dia terhimpun dengan setiap bait syair yang Unggum sering baca pada malam Kamis. Ya, sebelum kita pengajian itu zikirnya orang zuhud itu. Hasbi Rabbi, tidak ada, ya. Hasbi Rabbi, cukuplah bagiku Tuhan Jallallah, Allah yang Maha Agung. Bina maknanya. Hasbi Rabbi Jallallah, cukuplah bagiku Allah, cukuplah bagiku Tuhan, yaitu Allah yang Maha Agung. Ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi, tidak ada di hatiku ini, tidak ada yang mampu memenuhi hatiku ini ghairullah, kecuali Allah. Itu makna daripada kalimat hasbi Rabbi yang belum membaca itu. Hasbi Rabbi Jallallah, cukuplah bagiku Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada yang ada di dalam hatiku ini, tidak ada yang mampu memenuhi isi hatiku ini ghairullah, kecuali kalau itu sudah mampu kita ucapkan, yang bukan hanya terlafaz di mulut saja, tetapi langsung menusuk ke dalam hati, maka tinggal bagaimana kita mengamalkan dari kalimat itu. Ya. Maka ketika ada rayuan-rayuan yang menjadikan kita tergiur agar kita mau lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kalimat-kalimat tersebut telah tertanam hati kita mengatakan apa? Tidak. Karena fi qalbi ghairullah. Begitu juga ketika kita diputuskan oleh saudara kekasih, tidak akan mengganggu kehidupan kita, tidak akan menjadikan kita jauh, tidak akan menjadikan kita, apalagi na'udzubillah, tidak akan menjadikan kita sebagai orang yang galau, sulit move on. Itu orang yang seperti itu, orang yang masih tergantikan posisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya. Ya. Apalagi sekarang lagi viral lapor katanya. Ya. Itu masih jauh dari makna zuhud. Ketika masih ada manusia yang mampu menyaingi posisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masih jauh hal yang seperti itu. Tidak bisa melihat pacarnya, tidak bisa melihat suaminya menerima SMS, menerima telepon, langsung cemburuta dan marah-marah. Padahal belum tentu suaminya melakukan perselingkuhan, bisa menelponnya ke si bantu, bisa menelponnya ke si atasannya, langsung dia cemburu, marah-marah dan sebagainya. Berarti ada di saat itu posisi seorang makhluk selain daripada Allah. Itu dia. Maka bagaimana kita menjadikan zuhud ini betul-betul dalam hati kita, sehingga kita mampu menjadikan hati kita ini hanya terpenuhi oleh kalimat Allah. Sulit memang, sulit. Ya. Sulit. HP pasangan kita berebutan, kita SMS. Berebutan inbox, jadi langsung bersuara. Ya. Dan langsonin semamana ketika dia digonceng langsung bersuara, padahal yang melaksonin arah bebek aja lu tabrakan padahal langsung cewek. Seperti itu. Berat hadirat sulit. Makanya ini wasiat yang 9 jika mampu dilakukan oleh setiap
untuk meraih posisi yang namanya nah, orang yang zuhud terhadap dunia, maka yuhibbaka Allah, Allah akan mencintaimu. Allah akan senang kepada kita. Loh bagaimana tidak? Orang tak ada di hati ini kecuali Allah. Gak ada di hati ini kecuali Allah. Sama seperti peluru. Misalkan ketika nanya kepada ceweknya, adik, arah temen habis sedih oke, dan arah kakak ini dulu di mati, enggak, mungkin beli otaknya langsung, ya kan? Langsung semurah peluru, semakin cinta peluru. Kalau manusia saja bisa seperti itu, apalagi Allah. Makanya yang paling pencemburu itu adalah Allah. Allah itu maha pencemburu. Allah paling cemburu jikalau diduakan. Dan jika Allah sudah marah ya dengan cemburunya itu, oh hati-hati. Allah itu maha pencemburu. Maka jangan sekali-kali membuat Allah cemburu dengan menduakannya. Begitu maksudnya. Maka barang siapa yang mampu zuhud terhadap dunia, yuhibbaka Allah, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Maka zuhudlah kalian terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu. Zuhud kita ada dengan berbuat TV, kita biasa, dia telah bereaksi, dia telah oleh, dia telah bilang dengan raus. Kita ada dengan berhasil, kita santai, dia telah bilang dengan raus, dia telah iri dan sebagainya. Maka jika kita mampu zuhud terhadap segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintai kita. Layakan teman dan baturan kerja itu, ya, dia telah nyakitin dengan letanja itu, tidak masalah. Letanja itu alhamdulillah, dia letanja itu juga tidak masalah. Dia tuan berhubung dan sebagainya. Arah dengan berbiang rezeki, salah yang kelompatan langsung ngomel. Padahal yang kelompatan dari tukang catat salah, padahal ini negara yang kelompatan, ayo ngomel. Kalau dengan yang berpegawai itu, maka kita tidak akan disenangi oleh manusia. Santai, jangan bereaksi. Cukupkan tidak pemberian Allah. Dikasih alhamdulillah, gak dikasih juga tetap. Tidak menyurutkan kebaikan kita kepada orang lain, tidak menyurutkan cinta kita kepada Allah. Itu makna zuhud. Diberi tidak merasa terhormat, ya, diambil tidak bersedih. Itu dia makna zuhud. Nah, jika kita mampu zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka engkau akan mendapatkan cintanya manusia. Paham ya? Setelah kita mendengarkan bersama sabda Rasulullah SAW tentang zuhud terhadap dunia, maka kita akan meraih cintanya Allah. Zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, maka kita akan mendapatkan cintanya manusia. Dan dalam lanjutan kitab tersebut dikatakan, "Faman ahabba Allah", barang siapa yang telah Allah Subhanahu wa taala cintai, fa huwa fi a'la darajat, maka dia itu telah berada pada posisi setinggi-tinggi kedudukan, ya, derajat yang tertinggi. Faman ahabba Allah, orang yang dicintai oleh Allah ialah orang yang sudah mendapatkan posisi tertinggi, wa asyrafil maqamat, dan semulia-mulia kedudukan. Apa guna ibadah, majmua ibadah itu, lalu ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada kita, ya. Bagaimana kita membanggakan segala macam bentuk yang kita punya, tapi ternyata kita belum mampu meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, ya, orang yang paling beruntung itu ialah orang yang sudah mampu meraih cintanya Allah. Dia itu digambarkan seperti orang yang telah mendapatkan kedudukan tertinggi dan mendapatkan
mendapatkan semulia-mulia posisi di sana. Wa bisuhdi, adapun dengan berzuhud itu yunadu akan memberikan arbabil ula, posisi-posisi yang tinggi minal ulama, ya, daripada ulama al-amilin. Amilin itu masih ingat itu amilin minal ulama al-amilin kan berbaca sama itu kan ulama sama amilin beda. Jadi yang alim bagus itu ulama dan amilin. Ulama al-amilin, ulama yang amilin artinya ulama yang melakukan atau yang berkesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Ini ulama al-amilin, ya, amilin itu orang yang melakukan dari apa yang diucapkan. Jadi kita barak dengan pakdum, kita pacuan dengan pakdum kan minum, ya salah. Dede pada potong karena lebih jadi badan, lebih menjadi amilin, ya. Jadi seperti itu. Jadi ulama yang amil itu ialah orang yang alim, orang yang faham akan ilmu dan apa yang dipahami itu diamalkan. Dan zuhud itu akan mampu menghantarkan kita kepada posisi itu, ya, kepada posisi ulama al-amilin wasufiyatun nasikin, dan mampu membawa kita kepada derajat sufi yang nasikin, yang berpegang teguh pada amalan-amalannya atau yang senantiasa beribadah, yang manasik, aturan-aturan sufi yang berpegang teguh atau yang melakukan aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Seperti itu. Wallahu